Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku yang Bapak cintai, anak-anak kelas 4, marilah kita awali pelajaran kita dengan mengkaji tentang pengertian tajwid. Silakan adik-adik, anak-anakku sambil dibuka catatan materinya yang sudah di-share ke wali kelasnya masing-masing. Pengertian tajwid, kita lihat, perhatikan pengertian tajwid. Tajwid pengertiannya terbagi dua. Satu, menurut bahasa, artinya menurut manusia pada umumnya, bukan menurut ahli tajwid, bukan menurut para ulama ahli tajwid. Menurut bahasa, tajwid itu adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan itu namanya tajwid menurut bahasa. Contoh, salah satu kebaikan adalah mencari ilmu. Mencari ilmu ini adalah perbuatan yang akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa saja yang didapatkan dari mencari ilmu? Banyak sekali. Yang pertama, kebaikan dari mencari ilmu tentu saja adalah ilmu itu sendiri. Kebaikannya adalah ilmu itu sendiri. Kemudian apalagi kebaikan dari mencari ilmu akan mendapatkan banyak teman. Apalagi kebaikan dari mencari ilmu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dari kebaikan mencari ilmu akan menjadi penyebab kesuksesan dalam hidup kita, dunia dan akhirat. Inilah salah satu contoh bahwa kebaikan itu, mendatangkan kebaikan itu adalah tajwid menurut bahasa. Selanjutnya, apa pengertian tajwid menurut istilah? Menurut istilah, tajwid adalah ilmu yang memberikan segala pengertian tentang huruf Al-Quran. Ilmu yang memberikan segala pengertian, baik itu pengertian tentang mad, hukum mad, pengertian tentang makharijul huruf, pengertian tentang sifatul huruf, pengertian tentang ahkamul huruf, segala pengertian tentang huruf-huruf Al-Quran, maka ilmu tajwid yang memiliki peranan penting. Artinya bahwa ilmu tajwid ini adalah ilmu yang mengatur bagaimana tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah surat Al-Muzammil ayat 4 yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Artinya, bacalah Al-Quran dengan tartil. Makna tartilan ini adalah menurut para ulama ahli tafsir, makna tartilan ini adalah jawidhu tajwidan. Artinya, tajwidilah Al-Quran dengan tajwid sebenar-benarnya. Jadi artinya tartilan di sini adalah bacalah Al-Quran dengan memakai ilmu tajwid. Selanjutnya, apa hukum belajar ilmu tajwid? Hukum belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang apabila dilaksanakan oleh sebagian orang, maka yang lainnya tidak berdosa. Contoh seperti mengurus jenazah. Mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Apabila di suatu kampung ada yang meninggal, kemudian hanya diurus oleh satu orang saja, maka yang lain tidak berdosa karena sudah terwakili oleh satu orang yang tadi. Nah, jadi begitupun mengkaji atau belajar ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Artinya, kalau di kampung kalian ada satu orang saja yang mau belajar ilmu tajwid, baik itu di sekolah maupun di pesantren atau di lembaga pendidikan apa saja, maka orang-orang yang berada di kampung kalian itu tidak berdosa karena sudah terwakili oleh kalian. Nah, itu yang dimaksud fardu kifayah. Lalu, apa hukum menerapkan atau mengamalkan ilmu tajwid pada Al-Quran? Melarapkan ilmu tajwid pada Al-Quran.
Nah, ini hukumnya fardu ain. Fardu ain berbeda dengan fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban pribadi masing-masing. Artinya, kewajiban yang tidak bisa diwakilkan harus dikerjakan oleh masing-masing. Jadi artinya, ketika seseorang membaca Al-Quran, maka orang itu wajib membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan aturan ilmu tajwid, walaupun ia tidak belajar ilmu tajwid. Maka dengan demikian, walaupun hukum belajar ilmu tajwid fardu kifayah, maka usahakanlah untuk belajar ilmu tajwid. Kenapa? Karena mengamalkan dalam Al-Quran, ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain, yaitu kewajiban pribadi masing-masing. Artinya, mau belajar atau tidak belajar ilmu tajwid, baca Quran harus sesuai dengan aturan ilmu tajwid. Kemudian anak-anakku, yang terakhir, apa manfaat ilmu tajwid? Manfaat ilmu tajwid adalah untuk menjaga lisan kita dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Sekali lagi, manfaat ilmu tajwid adalah menjaga lisan kita dari kesalahan ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Orang yang mengetahui ilmu tajwid, maka dipastikan bacaannya benar. Kalau bacaannya benar, ia akan terhindar dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Sebaliknya, orang yang tidak mengetahui ilmu tajwid, maka ia dipastikan bacaan Qurannya akan salah, tidak sesuai dengan hukum-hukum ilmu tajwid. Salah satu contoh gambaran seperti ini. Kalian bisa naik sepeda. Ketika kalian naik sepeda, kalian tidak jatuh. Kenapa kalian tidak jatuh? Karena kalian bisa naik sepeda. Nah, bisa kalian naik sepeda ini menghindarkan kalian dari jatuh di atas sepeda. Karena kalian bisa mengendarai sepeda. Nah, anak-anak sekalian, inilah yang berkaitan tentang pengertian ilmu tajwid. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan kepada kalian, walaupun singkat, bermanfaat, jadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.